Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share tutorial, yaitu cara mengisi kartu deklarasi sehat di akun SSCASN kawan-kawan sekalian. Nah, dibuat kawan-kawan yang sudah dinyatakan lulus tahap administrasi tes CPNS tahun 2021 ini, kalian diharuskan untuk mengisi kartu deklarasi sehat, ya, yang dimana kartu ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan kalian. Oke, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga kawan-kawan kalian. Oke, let's see it. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi di sini aku bakal kasih tutorial bagaimana sih cara mengisi deklarasi sehat di akun SSCASN kita dan bagaimana ketentuannya, gitu ya. Jadi beberapa jam yang lalu, khususnya hari ini gitu ya, BKN telah merilis fitur baru gitu ya, yaitu tentang kartu deklarasi sehat. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah deklarasi sehat informnya. Ya, jadi di sini dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 gitu. Jadi kita diharuskan mengisi kondisi kesehatan kita dalam 14 hari terakhir ini dan juga kondisi saat kita mengisi ini, gitu ya. Nah, jadi awalnya nanti kita bakal memuat gitu ya, kartu formnya ini bakal memuat itu identitas kita dari nama, nomor NIK, kemudian alamat domisili, kemudian nomor handphone dan juga tanggal pengisiannya ini tadi, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih di sini kita hanya mengisi ya tidak aja. Jadi pertanyaan udah ada, kita hanya tinggal mengisi aja. Contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih pernyataannya seperti ini gitu ya. Jadi ada 3 pertanyaan gitu, tapi memiliki beberapa item gitu. Contohnya seperti ini, dalam 14 hari terakhir gitu ya. Ada nggak anggota keluarga kalian yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19 gitu ya. Kalau ada kalian klik ya, kalau enggak tidak ya. Nanti aku aku kasih tahu contoh cara ngisinya gitu. Ini hanya pemaparan aja gitu. Nah, jadi kurang lebih ini yang pertanyaan persatu dalam waktu 14 hari. Nah, sedangkan nomor 2 ini kalian isi dalam kondisi kalian yang sekarang ini gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga di sini dia. Yang ketiga nih kalian terkonfirmasi COVID-19 apa enggak gitu. Kemudian nanti di bawahnya ada nama kalian yang harus kalian tanda tangan gitu. Nah, untuk formnya sendiri ini memang belum ada edaran ya. Dari BKN sendiri belum ada edaran bahwasannya itu nanti form deklarasi sehatnya apakah kita print kemudian kita teken dan kemudian kita bawa saat SKD nanti apa enggak gitu. Tapi kemungkinan besar kayaknya diharuskan untuk kita siapkan juga. Jadi selain kartu ujian, kita harus juga menyiapkan kartu deklarasi sehat tadi gitu ya. Karena kan ini lagi zaman pandemi gitu ya. Jadi mungkin form tadi itu sebagai bukti bahwasanya kita dalam kondisi sehat. Mungkin gitu ya, mungkin. Ada juga beberapa syarat tambahan yang yang diperuntukkan oleh pelaksana di daerah ataupun di kementerian gitu. Jadi kita tunggu aja update terbarunya. Nah, untuk update tersendiri, kawan-kawan bisa cek di websitenya BKN ini ya, ataupun juga di Twitter mereka, ini dia ASN kini beda atau @BKN_Go_ID gitu ya. Nah, jadi sini langsung kita gas. Jadi kalian buka aja di Google atau di HP kalian gitu ya, SSCASN ini dia seperti biasa. Ya, ini dia yang seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Jebret. Oke, jadi kalian login macam biasa gitu ya, login kayak biasa. Oke, jadi kalian login. Nah, kalau login pertama kali dia bakal masuk ke resume pendaftaran. Jadi kita langsung aja scroll ke bawah gitu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sudah lulus ya, yang sudah lulus tahap administrasi, kalian sudah bisa mengisi deklarasi sehat gitu. Tapi untuk kawan-kawan yang masih dalam masa sanggah gitu, kalian bisa cek juga apakah ada muncul deklarasi sehat ini atau tidak gitu ya. Karena apa? For your information aja gitu ya, bahwasanya untuk penundaan pengumuman hasil sanggah itu yang semulanya tanggal 15 ditunda jadi tanggal 20. Jadi 5 hari lagi baru diumumkan gitu ya. Tapi kawan-kawan bisa cek juga apakah kawan-kawan sudah bisa mengisi apa belum gitu ya. Oke, jadi seperti gue bilang tadi, di deklarasi sehat ini kalian scroll aja ke paling bawah ya, kalian login, kemudian kalian scroll ke paling bawah. Nanti di situ ada memuat identitas kalian dan juga kalau kalian ingin mengganti nomor HP juga bisa gitu ya.
Tapi untuk nama, alamat domisili, dan nomor NIK ini nggak bisa diubah, hanya bisa nomor HP aja, gitu ya. Oke, jadi cara ngisi seperti ini. Suruh ulang tadi ya. Di sini ada pertanyaan, dalam 14 hari terakhir saya, apakah ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID? Kalau ada, kalian klik iya. Kalau tidak, kalian klik tidak. Gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan nomor 1 tapi yang kedua. Pernah bersentuhan fisik atau berdekatan kurang dari 1 meter dengan orang yang bergejala terkonfirmasi COVID-19? Sekali lagi kalian isi, kalau misalnya kalian nggak pernah berdekatan atau nggak pernah bersentuhan, kalian jawabnya tidak. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan nomor 2. Saya sedang mengalami kondisi di bawah ini. Maksudnya hari ini misalkan ngisi tanggal 15 gitu ya. Nah, dalam tanggal 15 ini kondisi kalian bagaimana? Apakah kalian demam? Jawabannya tidak. Kalau memang kalian tidak gitu. Apakah kalian lagi batuk gitu? Kalau iya klik iya, kalau tidak klik tidak gitu. Jadi kalian isi sesuai dengan kondisi kalian. Apakah kalian lagi lemas gitu? Oke, apakah kalian nyeri otot? Tidak. Nyeri tenggorokan ya juga apa enggak gitu. Pilek hidung tersumbat? Enggak. Lagi sesak napas apa enggak? Tidak. Kemudian anoreksia, mual atau muntah? Ya apa enggak? Lagi diare apa enggak gitu ya. Dan yang terakhir, dan gejala lain yang mengarah COVID-19 gitu. Nah, jadi kalau gejala kantong kering itu nggak termasuk COVID-19. Jadi, kalian sesuaikan dengan gejala COVID-19 yang sebenarnya gitu ya. Jadi benar tidak? Alhamdulillah kalau aku sehat gitu. Oke, yang terakhir yang ketiga, saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Kalau kalian nggak pernah terkonfirmasi COVID atau kalian nggak pernah mengalami COVID, jawabannya tidak. Ya. Oke, jadi setelah kalian semua isi, kalian klik simpan. Oke, jadi kalau misalnya ada simpan, nanti dia bakal refresh, kemudian balik lagi ke awal. Jadi kan tinggal scroll ke bawah. Kemudian kalian cetak kartu deklarasi sehat yang ini ya, kalian klik. Oke, nanti dia bakal otomatis download. Nah, jadi PDF yang ini tadi kalian print, kemudian kalian tanda tangan gitu. Karena nanti di bawahnya ada nama kalian yang harus kalian tanda tangani gitu ya. Nah, ada juga pertanyaan gitu, Bang, misalnya ada terlanjur salah ataupun gitu. Kalian mungkin hari ini pas ngisi lagi sehat gitu, tapi beberapa hari kemudian mungkin ya, minta jangan gitu. Mungkin beberapa hari ke depan kalian kena sakit gitu, misalnya kalian demam gitu. Apakah bisa diubah? Jawabannya bisa. Jadi kan tinggal klik aja lagi, kemudian klik ubah. Kemudian simpan lagi, cetak lagi yang terbaru. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa mengubahnya. Ya, jadi ini kan misalnya kan ngisi tanggal 15. Nah, mungkin beberapa hari kemudian kan ada sakit gitu. Ya udah kalian ubah lagi gitu. Ya, jadi kalian update setiap kalian mengalami gangguan kesehatan apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan sehat terus, alhamdulillah, ya udah, enggak usah lagi diubah-ubah gitu. Ya, jadi kalau misalnya tanya apakah bisa ngubah, Bang? Jawabannya bisa. Jadi kan catatan kalian simpan dan kalian cetak yang terbaru gitu ya. Oke, jadi paham ya? Nah, kurang lebih kayak gitulah tadi ya. Tutorial kali ini mungkin sederhana tapi mungkin bisa menjawab rasa penasaran kawan-kawan sekalian. Ya, jadi video ini mungkin bisa kalian share juga ke saudara-saudara kalian ataupun ke kawan kalian, gitu ya. Oke, sekian aja dari aku. Mungkin ada yang kurang jelas bisa komen di bawah. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.